Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama gua Rayvan di channel Rave Hope. Di video kali ini gue akan membahas film yang tidak kalah serunya di tahun 2021 yang dibintangi oleh Liam Neeson, yaitu Ace Road. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini untuk bisa terus berkembang. Di wilayah terdingin Amerika Utara, pengendara melintasi jalanan buatan manusia di atas sungai beku. Danau dan lautan es kurang lebih setebal 30 inch dengan berat kendaraan 32 ton. Lintasan ini berbahaya dan cenderung fatal. Beberapa supir menyebutnya sebagai misi bunuh diri. Ini yang disebut jalan es atau Ice Road. Di scene pertama, di sebuah tambang Kanka Diamond Mine, beberapa pekerja tambang sedang bekerja di bawah tanah berlapis es. Seorang petugas menanyakan kepada Mankin, seorang pekerja tambang, mengapa sensor metana mati. Dia pun menjawab, tidak tahu. Tiba-tiba di atas terdengar ledakan besar yang menyebabkan sebuah truk angkut terguling. Pekerja tambang di bawah pun terlihat sangat panik. Mereka diperintahkan Mankin untuk keluar dari lubang tersebut. Beberapa orang berhasil keluar lubang, namun sebagian besar terjebak ledakan baru akibat gesekan benda logam. Mereka tertimpa batuan bekas ledakan. Di scene lain diceritakan McCain adalah seorang supir truk besar. Dia mempunyai adik bernama Gurti yang mengidap disabilitas akibat trauma pada Perang Irak. Siang itu Gurti mendapat bulian dari teman kerjanya. Mereka melempar botol minum Gurti. McCain datang dan membela Gurti. Salah seorang dari mereka pun dipukul telak oleh McCain hingga jatuh tersungkur. McCain dipanggil manajemen. Mereka berdua pun dipecat dari pekerjaannya. McCain menyuruh Gurti bergegas pergi dan juga membawa peliharaan Gurti, yaitu Skitter, si tikus. McCain membawa Gurti ke dokter spesialis untuk memeriksakan Gurti lebih dalam agar ia bisa normal dan bisa mandiri. Gurti pun akan melakukan tes selama 1 jam lamanya. Kantor pusat Kanka menelepon manajer operasional lapangan menanyakan ledakan tersebut. Kantor pusat memerintahkan untuk menutup lubang ledakan, namun tidak bisa dilakukan tanpa ada kepala sumur. Kantor pusat akan mengirimkan kepala sumur seberat 32 ton. Mereka mencari cara mengirim kepala sumur ke pusat penambangan Kanka. Mereka pun menghubungi Golden Road, pemilik perusahaan truk besar yang menguasai jalan es. Awalnya, Golden Road tidak menyanggupi karena supir-supir mereka sedang melakukan perjalanan lain. Namun Golden Road banyak mengenal penambang Kanka, jadi ini merupakan kesanggupan personal. Golden Road akan mencari supir dan mekanik untuk perjalanan ini. McCain kembali ke rumah sakit untuk menjemput Gurti yang sudah molor hampir 2 jam sebelumnya, yang dijanjikan hanya 1 jam lamanya. Ternyata Gurti diberi obat Sanak dan Lexapro. McCain sangat marah kepada dokter dan staf rumah sakit tersebut. McCain pun membawa Gurti pergi dari rumah sakit tersebut. Ketika sedang mengisi bensin, Gurti menunjukkan brosur truk besar Kenworth kepada McCain. Gurti memimpikan mempunyai truk tersebut, namun McCain sangat pesimis. McCain pun merobek brosur Gurti tersebut. Di waktu yang bersamaan, McCain mendapat pesan darurat, lowongan pekerjaan untuk supir di jalan es. McCain dan Gurti pun menuju kantor Golden Road.
Golden Road menebus salah satu supir wanita terbaik yang mempunyai saudara di penambangan Kanka. Golden Road mengajaknya untuk mengantarkan kepala sumur seberat 32 ton dengan tinggi 18 kaki melalui jalan es. Sementara keadaan penambang yang terjebak di dalam lubang, keadaannya semakin mengkhawatirkan. McCain sampai di kantor Golden Road. Mereka akan mengikuti seleksi untuk menjadi supir dan mekanik menuju jalan es. Golden Road pun mendekati McCain dan Gurty, menanyakan pengalaman dan kesanggupannya berjalan di jalan es wilayah utara. Gurty pun dites untuk seberapa cepat membuka mesin. Gurty pun melakukannya dengan sempurna. Mereka berdua pun keterima untuk menjalankan truk besar mengangkat kepala sumur menuju pertambangan Kanka. Golden Road memberikan pengarahan kepada Cantu dan McCain mengenai spesifikasi barang yang akan mereka bawa. Mereka pun mendapat kontrak bayaran yang lumayan besar, $200.000 dibagi 4. Jika ada salah satu yang tidak selamat, maka pembayaran akan diberikan kepada yang selamat. Grup asuransi internasional Kanka akan ikut perjalanan mereka, yaitu Tom Verney. Verney tidak akan mendapat bagian dari bayaran tersebut, tetapi Verney hanya ikut untuk melindungi investasi Kanka. Mereka akan segera berangkat. Cantu membawa pistol di dalam tasnya. Verney ikut bersama Cantu dalam satu truk. Masing-masing menaruh boneka untuk mengatur kecepatan agar stabil, karena mereka akan melalui jalur es. Tidak bisa terlalu cepat karena akan membuat gelombang es, dan tidak bisa terlalu lambat karena es akan pecah. Karena beban yang terlalu berat, mereka pun akan tenggelam. Mereka mulai melalui jalan es dengan total perjalanan 23 jam. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Di tengah perjalanan, temperatur mobil Golden Road naik. Tiba-tiba mobil Golden Road mati. Ini merupakan bahaya, karena es tidak akan kuat menopang beban berat truk. Seharusnya ini adalah pengiriman banteng, yang artinya jika ada salah satu kendala pada mobil, maka mobil lain harus tetap melaju. McCain mengetahui mobil Golden Road mati. Dia malah jalan balik mundur dan membantu mobil Golden Road. Cantu sangat kesal. Mau tidak mau, dia pun harus kembali membantu Golden Road. Mobil Golden Road pun ditarik. Selama ditarik, Gurty akan mengecek kerusakan mobil tersebut. Es mulai pecah. Ban belakang mobil truk Golden Road mulai tenggelam. Kaki Golden Road pun tersangkut tali. Badan truk Golden Road mulai tenggelam semua. Cantu pun memotong tali derek yang dikaitkan di truk McCain. Kaki Golden Road pun masih tersangkut. Ia pun ikut terbawa tenggelam. Retakan es mulai menyebar, yang artinya bakal menenggelamkan dua truk lainnya. McCain dan Cantu segera menaiki truk, melaju dengan mobil masih terikat. Mereka meningkatkan kecepatan yang membuat gelombang es. Masing-masing mereka sudah siap-siap untuk melompat jika keadaan truk tenggelam. Kanan gelombang es semakin tinggi. Jalan berair di depan. Truk mulai oleng. Kedua truk mereka pun terguling.
Mereka mulai melepas sabuk pengaman dan keluar dari truk. Keretakan mendekati mereka, namun tiba-tiba berhenti karena akibat truk terguling, beban mereka terbagi secara seimbang. McCain mencoba menghubungi pusat untuk memberitahu keadaan mereka. Verney mencoba mengadu domba mereka. Verney memberitahu McCain bahwa penyebab truk Golden Road mati adalah kantu karena memasukkan bensin pada mesin diesel truk Golden Road. Itu dikarenakan denda masa lalu kantu yang dipecat Golden Road. Kantu pun membela diri dan mengeluarkan pistol, namun dia berhasil dikalahkan dan diikat di dalam mobil. McCain dan Gurty mencoba membalikan mobil ke arah normal. Keadaan penambang yang terjebak semakin genting. Mereka kehabisan stok oksigen karena di bawah lapisan es. Salah satu kelompok ingin mengurangi jumlah mereka yang dianggap akan mati. Namun, sebagian kelompok lain tidak menyetujuinya. McCain dan Gurty memeriksa keadaan kepala sumur di dalam truk trailer. Ternyata Varney mempunyai niat jelek. Dia mengunci pintu trailer. McCain dan Gurty terkunci di dalam. Varney pun menyalakan dinamit agar es terpecah dan mereka tenggelam. Varney melajukan kendaraan dan kantu dihajar hingga pingsan dengan tangan terikat. McCain dan Gurty mencari jalan keluar. Mereka mengambil pipa besi besar dan menghantamkan ke alat pemanas. Alat pemanas berhasil dirusak. Sumbu dinamit semakin pendek. McCain dan Gurty berhasil keluar dan melemparkan dinamitnya. Verney melihat bahwa misi dia berhasil. Dia pun kembali melajukan truknya. Namun, ledakan dinamit itu mengakibatkan retakan pada sekitaran truk McCain. Truk pun sedikit demi sedikit tenggelam. Mereka mencoba mengeluarkan truk dari dalam patahan es. Berbagai usaha dilakukan agar truk mereka bisa kembali melaju. McCain sangat marah dan menganggap Gurty tidak nurut apa yang diperintahkan. McCain pun memukul Gurty. Ngait terlepas, peti kemas tenggelam dan menarik Gurty ikut tenggelam dalam lautan es. McCain mencoba menyelamatkan Gurty. McCain menyelam dengan bantuan tali yang tersimpul di truk. Gurty pun berhasil ditemukan dan diangkat keluar oleh McCain. Namun keadaan Gurty sudah tidak sadarkan diri. McCain membawa Gurty menuju ruang kemudi. McCain mencoba menekan dada Gurty untuk memicu jantung Gurty kembali berdetak. Dalam kesedihannya McCain, Gurty pun akhirnya kembali sadar. McCain dan Gurty mencoba mengejar Verney dan kantu. Verney sudah sampai di perbatasan. Mereka sudah dijemput kawanan yang lain. Bos operasional tambang ternyata ikut serta dalam niat jahat Verney. Bos pun menyuruh Verney untuk membuat truk terjun bebas dari atas bukit. Verney mulai melakukan aksinya, namun ia dipukul oleh kantu hingga tersungkur keluar mobil. Kantu mulai menjalankan truknya. Verney mencopot selang bensin truk dan ia mengejar dengan mobil kawanannya.
Kantu menghubungi seseorang lewat radio. Ternyata McCain tidak jauh posisinya dari dia. Keadaan bahan bakar truk Kantu semakin menipis. Truk pun berhenti. Truk McCain datang dan menabrak mobil Varney hingga jatuh ke lembah. Ternyata Varney masih hidup. Dia pun keluar dari mobil tersebut. Varney menuju puncak es, tepat di atas mobil truk McCain dan Kantu. Varney memasang bom agar terjadi longsor dan menimpa truk mereka. McCain dan Kantu tarik gaspol agar selamat dari jebakan longsor es tersebut. Truk mereka berdua selamat, namun Kantu tertusuk batang pohon. Kantu dipindahkan ke truk McCain. Peti kemas truk Kantu dipindah ke truk McCain. Varney menuju truk Kantu dan kembali mengejar mereka bertiga. Sementara keadaan penambang semakin jam semakin mengkhawatirkan. Mereka kehabisan oksigen. Mereka kembali berjalan di jalan es. Truk Varney terus menabrak truk McCain. McCain berpindah ke truk Varney. Mereka baku hantam dalam kemudi truk. Keduanya tersungkur keluar. Truk Kantu harus melewati jembatan dengan maksimal 37,5 ton. Kantu kembali ambil kemudi, sementara Gurti memasang alat ban agar ban bisa melaju di jalan licin. Tali jembatan satu persatu putus karena tidak bisa menopang berat truk. Truk berhasil melewati jembatan, namun karena licin, truk mundur dan menabrak Gurti. Gurti pun tewas. Sementara McCain berhasil selamat dari pertikaian dengan Varney. Varney dan truknya masuk ke dalam gelombang es dan menenggelamkannya. McCain telat datang. Dia sangat sedih. Gurti tewas. Bos kantor pusat datang ke pertambangan Kanka. Truk McCain dan Kantu pun datang. Kantu mendapat bantuan medis. Kepala sumur mulai dipasang. Penambang pun keluar dengan selamat. Cody, saudara Kantu pun selamat. Bos pusat mengetahui manajer operasional melakukan sabotase ini semua. McCain pun memukul telak orang itu. Di akhir cerita, di kantong Gurti ada brosur truk Kenworth. McCain pun membeli truk Kenworth dengan nama Truk dedikasi untuk saudaranya Gurti. McCain mendatangi Kantu dan mengucapkan selamat tinggal. Dan film pun selesai.